Semua berawal dari seseorang yang tak pernah kusangka, mampu mengubah hampir seluruh cara pandangku terhadap pendidikan. Dari hal-hal kecil yang dulu sering kuanggap sepele, hingga perkara yang jauh lebih besar. Aku akan ceritakan kembali kisahku, sampai akhirnya aku berada di titik ini. Aku Riko, seorang mahasiswa di sebuah kota yang sejuk dan nyaman. Sejujurnya, ini semua bukan atas keinginanku. Bagiku, perkuliahan tak pernah terasa penting. Lalu, kenapa aku kuliah? Tak lain karena permintaan, atau mungkin lebih tepatnya paksaan dari orang tua. Tak lama lagi, ujian akhir semester akan dilaksanakan. Itu artinya semua dosen mulai merancang tugas akhir yang akan diberikan kepada para mahasiswa. Hari itu, seperti biasa, aku terlambat masuk kelas karena kesiangan di mata kuliah Pak Damar. Kenapa, Tlan? Kamu ini kebiasaan. Kasihan tuh teman-teman yang lain udah nunggu dari tadi. Bentar lagi kita mau udah UAS ini. Jangan lagi ya. Duduk sana. Saat itu, beliau menjelaskan proyek yang akan menjadi penilaian UAS. Proyek yang nantinya harus dipresentasikan secara berkelompok. Izin bertanya Pak, untuk absensi minggu depannya bagaimana ya Pak? Jadi untuk absensinya, berhubung Bapak minggu depan tidak masuk lagi, silakan kalian upload melalui Drive, yaitu berupa dokumentasi kalian saat kerja kelompok. Paham? Pak. Pak Damar pun membagi kami ke dalam kelompok. Masing-masing berisi 3 orang. Saat pembagian selesai, ternyata aku sekelompok dengan Tari dan Fadil. Menyebalkan. Biar aku ceritakan sedikit tentang Fadil. Bagiku, dia itu mahasiswa yang suka cari perhatian dosen. Sikap inisiatifnya seringkali membuat orang kesal. Karena itulah, aku, Nopal, dan teman-teman yang lain tidak begitu menyukainya. Ini saja untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ibuku adalah seorang pekerja keras. Bekerja di sebuah kantor pemerintahan yang cukup bergengsi. Hubunganku dengannya tidak begitu baik. Dialah yang memintaku, bahkan memaksa untuk melanjutkan kuliah. Mana kuliah kau main ya Riko? Amin dong ngomong tuh nimbang. Itulah Itulah mak man. kuliah, datang, duduk, belajar, balik. Uji kata dosen kabak me kabak jarang masuk apa? Mana kabak? Tidak man situ loh. Situ lah kemana? Pas kuliah dia nak masuk saja. Kamu tolong aja ngakuin kuliah. Kan jadi tapo kabang mendidik kuliah coba. Hah? Dong bapang lapayan, caka duit kabang kuliah lu ini. Apa peduli kamu untuk aku jadi jemu? Kamu selama ini lo mana? Ada kamu ngurusi aku. Saya kecil. Enggak main ini ada kamu sibuk kalau begawe. Dek bapak, dek kamu. Kami tuh sibuk tuh caka duit nek kabang kuliah. Mancan kabang kami tuh gini balau. Ada contoh jemu kuliah jadi kalau. Banyak. Jemu di kuliah kinai, jadi tapo. Kebetulan di tengah situasi itu, aku baru ingat ada janji kerja kelompok untuk tugas Pak Damar. Kesempatan bagus untuk keluar rumah. Meskipun sebenarnya aku pun malas mengerjakannya. Tapi ya sudahlah. Rencananya kerja kelompok akan dilaksanakan di rumah Fadil. Sungguh, aku benar-benar malas. Tapi mau bagaimana lagi? Kesepakatan kelompok sudah bulat.
Bu. Senai Fadil. Langsung ya. Tuh, mari Bu. Dalam perjalanan menuju rumahnya, aku mulai merasakan hal-hal yang tidak biasa. Bukan bermaksud merendahkan. Tapi, kehidupan seperti ini belum pernah ada di benakku sebelumnya. Namun, apa boleh buat? Pertemuan tetap harus dilaksanakan di rumah Fadil. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kerja kelompok masuk. Masuk. Iya, Wak. Duduk deh, aku ngambil air campuran. Kamu makan dulu ya. Di luar terus di rumah. Mana lanjut ke bawah ya? Nak nyabun. Dah ya, ambil buku dah ya. Nah, ini kita bagi tugas deh ya. Boleh. Kita bagi tugas. Kau cari di bab 2, kau bab 3. Aku cari jurnalnya dulu ya. Baca aku bab 2. Ya. Tak lama ponselku berdering. Telepon dari Nopal, teman tongkronganku yang juga satu kelas denganku. Kayak. Halo. Kayak aku Dia mengajakku nongkrong bersama yang lain. di mana? Aku pun mulai berpikir untuk memanfaatkan kesempatan itu, meninggalkan Tari dan Fadil. Oke. Mana? Nanti mana ya? Kita lanjut ya. Seperti biasa, tongkrongan selalu ramai dan seru. Di sanalah aku bisa bercerita tentang apapun dengan bebas. Kami sering bercanda, berbagi cerita, termasuk soal masalah perkuliahan. Bang mana? Tugas kelompok lah dia mengal. Kau deh. Kamu kok. Tam nih kamu. Kok dia udah anu kan? Tugas kelompok. Oh. Selesai kami dua. Enggak orang mana? Ah, main sulap. Hah? Lo mana? Tampung padil. No. Kamu padil lo mana kan? Ais. Kapo. Untuk Pas kami lu itu kelompok. kan. Oh. Hanya aku kemain kemain. Lu mana? Apa itu lo? Aku mau. Loh. Mana dia pernah berarti kan di sana? Lu geloh. Lah. Buatkan kopi. Kayak apa itu? Kira-kira mana? Padu dia tetap jadikan sih. Masih lo dia itu lo.
di kelas tuh mana kan? Cara Dia dia, nak ngaku. entah di mak gelu buku top dia. No, Dia masuk gitu ya. kurang. Enggak lah. Di tongkrongan sana baik enggak lah. Beda makanya. Oh ya. Pada pertemuan kerja kelompok berikutnya, di sela-sela pengerjaan, ada hal yang membuatku terdiam. Fadil menceritakan sisi lain hidupnya, sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Situasi dan kondisi yang ia jalani terasa berat bagiku, bahkan hanya sekadar untuk membayangkannya saja. Kali tinggal ngeprint ini kok. Ada dusunnya kasih di sini perumahan. Seperti gini. Akses jalannya memang ini lah ini ya. Oh, ini lah jalan. Tanah-tanah ini. Oh, karena pembangunannya belum sampai sini kok. Jadi masih tanah lah. Kemen hujan, licin jalan sini. Sinyal belum diri sini pesanku. Oh, sinyal di sini masih jarang sini sinyal. Belum merata di sini sinyal. Mak mana ini yang sinyal kecil? Apa kuliah kabar-kabaran di grup? Paling aman kuliah keluar aku cari sinyal. Kadang kan sinyal kelam timbul pula di sini. Kadang ada, kadang tidak. Jadi cukup baca nelpon biasa be jadi. Kadang kan ada tugas dari grup keluar aku cari sinyal. Seorang. Ke depan situ. Oh, depan sana tuh kan ada di sinyal sana. Di rumahnya ada siapa be? Di rumah ini aku tinggal ngedungku berdua be. Bos lanang mana? Bos lanang main ini di kebunku. Itu malam. Ke malam ini musim nih. Ke malam jadi di tahu di deh. Oh ada dangau di situ ya. Ada dangau sini. Kebun kamu nih. Bukan paruan itu aja mah. Jadi pencarian kehidupan, kuliah, makan nih bisa di kebun tuh lah. Oh, itulah sumber satu-satu rezeki. Hanya aku ngendongku harian muter cabi. Ama di menawai muter cabi, ngiring aku ngendongku. Itulah aku. Dia sedang sibuk-sibuk berkuliah, mau mana bagi waktu, mau kena kebun, mana kuliah, mana ini, mana itu. Anak tunggal pula kan kau kan? Oh, nak tunggal pula aku. Bagi waktu, mana dia payah. Oh, payah sebenarnya aku. Ini nak lo managi. Aku lah berjanji dengan diriku sendiri. Maka pacak mau nasib. Aku nak bangga ke mutuaku. Soal aku ni lah harapan di mutuaku. Sandi kecil, aku memang lah biasa aku. Mangka mandiri. Jangan sampai mutuaku merasa susah mpok keadaan ini. Udah itu, mendung bapangku lah bercita-cita makan anak sarjana. Jadi menurutku pendidikan itu penting kok dalam masa depanku. Apa cucinya antar? Ya udah kok. Banyak aja. Banyak di mana? Sampai sini. Bentar lagi diklik lagi selesai. Tinggal kita print. Hari itu Fadil tak masuk kelas, tanpa kabar. Padahal, sepulang kuliah, rencananya kami akan kembali mengerjakan tugas pada Amar.
Jadi nanti kita kerja kelompok. Untuk Padahal udah masuk. Apa kita udahin ke rumahnya ya? cari jadi. Jam ini ya? Jadi mau. Baik, kita cukupkan materi kita hari ini. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan masuk deh. Aku dan Tari akhirnya sepakat untuk langsung datang ke rumah Fadil setelah dari kampus. Sesampainya di sana, rumah itu tampak kosong. Assalamualaikum. Fadil, assalamualaikum. Mana sih dia? Nomornya aktif. Dia aktif, yang coba telepon aja ya. Assalamualaikum. Tak lama, Fadil dan ibunya datang. Sepertinya baru pulang dari kebun. Masuk aja. Duduk, Dai. Duduk kan. Apa ya? Belajar lah, mana ke bawah deh. Tahu, Mak. Lala menunggu. Lalu Nah, lumayan. Dah ya, aku kita samper siap sampai. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Sambil menunggu Fadil membersihkan diri, aku dan Tari dikejutkan suara keras dari arah dapur. Kami segera memastikan asal suara itu. Ternyata Ibu Fadil terjatuh karena kelelahan. Kami segera membantunya dan membawanya ke kamar. minum dulu. Kami menyarankan agar beliau dibawa berobat. Tapi jawabannya begitu menyentuh. Cuman apa kita bawa ke rumah sakit deh? Iya, anak tidak sedang korporat. Aku tahu betul, penolakan itu bukan sekadar alasan. Ada kondisi ekonomi yang tak memungkinkan. Kadang, hidup terasa seperti rangkaian peristiwa kecil yang perlahan menyusun kepingan-kepingan makna. Hari itu, aku berada di kamarku. Sepi, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Entah mengapa pikiranku melayang ke hari-hari terakhir ini. Semua kejadian itu seolah terputar ulang di kepalaku. Tentang Fadil yang selama ini kuanggap menyebalkan. Tentang kerja kelompok yang sangat sempat ingin kuabaikan. Tentang ibunya yang jatuh karena lelah namun masih sempat tersenyum. Aku mulai menyadari sesuatu. Ada hal-hal yang tak pernah kupahami karena aku terlalu sibuk menilai dari luar. Fadil, dia bukan sekadar mahasiswa yang cari perhatian. Dia seorang pejuang. Pejuang dalam senyap
yang tak banyak bicara, tapi penuh upaya. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sebenarnya apa yang kucari selama ini? Mengapa aku begitu mudah meremehkan hal yang bisa menjadi jalan untuk mengubah hidupku? Hari itu, untuk pertama kalinya aku merasa begitu kecil. Dan untuk pertama kalinya juga, aku bertanya dalam hati, mungkin inilah saatnya aku memulai langkah kecilku. Langkah awal yang ternyata belum terlambat. Hari itu akhirnya tiba. Hari di mana setiap mahasiswa maju, memperlihatkan hasil jerih payahnya. Entah kenapa, kali ini aku tidak merasa malas atau ingin lari. Ada rasa gugup memang, tapi bukan karena tugasnya, melainkan karena hatiku sendiri yang terasa berbeda. Aku menyadari ini bukan sekadar tugas kelompok biasa. Ini tentang perjuangan, tentang bagaimana mimpi bisa bertahan, bahkan di tengah keterbatasan. Giliran kelompok kami tiba. Aku melangkah ke depan bersama Tari dan Fadil. Untuk pertama kalinya, aku berdiri di depan kelas. Bukan sebagai sosok yang acuh. Aku berdiri sebagai seseorang yang akhirnya mengerti bahwa di balik setiap usaha, selalu ada cerita panjang yang tak semua orang tahu. Saat Fadil berbicara, aku memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Ada suaranya, caranya menjelaskan, semuanya terasa tulus, penuh keyakinan. Dan disitulah aku sadar, pendidikan bukan sekedar soal nilai, bukan soal tugas, atau sekadar gelar. Pendidikan adalah perjalanan untuk memahami hidup dan memahami diri sendiri. Hari itu, aku tak hanya menyelesaikan tugas, aku menyelesaikan sebuah babak dalam hidup. Dan mungkin saja, baru saja memulai babak yang baru. Kadang perubahan itu datang tanpa suara, tanpa nasihat panjang, tanpa amarah, tanpa paksaan. Hanya lewat pertemuan, lewat cerita, dan lewat perjalanan yang tak pernah kita duga. Hari itu entah mengapa, segalanya terasa berbeda. Tak ada kata-kata besar yang terucap, tak ada janji-janji muluk. Namun semuanya terasa cukup, seolah aku akhirnya mengerti bahwa setiap langkah kecil pun memiliki makna yang tak selalu tampak di permukaan. Perjalanan ini mungkin masih panjang, tapi aku tahu, aku tidak lagi melangkah dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Hari ini, aku melangkah dengan hati yang baru, dengan pandangan yang baru, dan mungkin inilah yang orang-orang sebut sebagai langkah awal yang belum terlambat.